Ini adalah yang akan saya bagi hari ini, yaitu belajar dengan bertanya. Itu Twitter saya dan itu adalah blog saya. Blog saya nggak seperti blognya Pak Agus atau blognya Pak Om Jai gitu ya, yang mendidik. Saya lebih ngomongnya random dari make up sampai ke kimia segala macam saya ngomongin. Oke, ini adalah hal yang akan dihadapi oleh guru. Ada dua hal. Satu adalah dia harus memikirkan apa yang dilihat oleh yang duduk di kursi di depannya. Kemudian ini adalah bagian yang gimana caranya supaya bisa tampil baik. Yang pertama penampilan, karena ya yang tidak tahu pertama kali adalah penampilannya gimana. Harus terbuka, manusiawi, ringkas dan leluasa. Gak kaku, tapi juga dia harus bisa membawakan diri. Manusiawi dalam artian guru dia seringkali diharapkan sebagai malaikat, tapi saya perlu mengingatkan kembali bahwa kami juga manusia. Kami punya banyak kesempatan berbuat salah, jadi mohon diingatkan. Ini adalah sisi belakangnya, gimana caranya supaya kaminya siap berhadapan dengan murid. Di antaranya adalah lagi-lagi penampilan, karena kalau penampilannya kurang rasanya nggak pede, apalagi kalau habis makan sesuatu yang berbau-bau gitu, dekat sama murid pasti nggak pede sama sekali. Yang kedua dan ketiga, 2, 3, 4, 5 itu sebetulnya berkaitan dengan persiapan. Penampilan ini dalam artian saya akan gimana menghadapi murid. Kalau saya akan menghadapi murid dengan bertanya, akan beda respon muridnya kalau saya bertampang di sebelah kiri dengan di sebelah kanan gitu. Jadi mau nanya apa? Biasanya anak-anak udah mau nanya gitu. Ada yang mau nanya? Enggak kayaknya. Silakan lanjut Bu. Dan kemudian yang ini kompetensi, saya pernah post ini di Twitter. Kenapa menyinggung kompetensi? Karena ya kalau nggak kompeten bicaranya, nggak ngerti apa yang akan dia sampaikan, bagaimana dia akan membuat muridnya bisa ngerti dia ngomong apa. Dan kemudian memulai dengan bertanya. Saya biasanya kalau datang ke kelas menuliskan materi dan kemudian saya akan tanya, dan caranya juga harus sesuai dengan yang akan dibahas saat itu. Misalnya dengan menggunakan analogi yang tepat. Ini adalah yang sering kali anak nggak ngerti, dan saya juga waktu mau mengajar juga sempat nggak ngerti ini apa sih masalah keseimbangan. Harus dicari analoginya, dan yang paling dekat adalah eskalator. Pertanyaan seperti ini 100% saya tanyakan ke murid, pasti jawabannya pernah. Dari situ kita akan bisa bertanya, kita akan bisa explore sebetulnya dia sudah punya kemampuan apa, sudah pernah punya pengalaman apa untuk masuk ke materi ini. Dulu seringkali berpikir bahwa udah anggap aja semuanya depannya monyet, mereka nggak tahu apa. Itu adalah nasihat buat guru baru. Salah, murid ngerti. Mereka tahu, mereka punya pengalaman. Gimana caranya bertanya? Pertama adalah ajukan pertanyaan yang terbuka. Ini harus berani, karena hasilnya akan apa aja. Misalnya gimana caranya matikan eskalatornya, betul juga dong. Tapi bukan itu. Kalau bukan itu gimana caranya? Ya berarti harus siapkan pertanyaan jenis yang lain, diarahkan ke arah sana. Kalau yang buat yang pertama, yang terbuka, itu akan sifatnya kreatif. Kalau yang ini sifatnya tertutup, dia akan membimbing, anak akan belajar, tapi jadinya kurang kreatif. Untuk yang pertama membutuhkan keberanian, sedangkan yang ini lebih singkat waktunya, sehingga biasanya dulu akan menanyakan dengan yang model seperti itu. Kemudian setelah bertanya yang tadi, saya akan berikan persoalan. Kalau sudah pernah mengalami sekarang, kenyataannya ada nggak? Pernah nggak yang kayak gini? Apakah konsep yang tadi kamu bisa mempertahankan keseimbangan berlaku juga? Kalau sudah memberikan pertanyaan, biarkan aja anak-anak kerja sendiri. Berantakan nggak apa-apa. Ada guru-guru yang lebih suka untuk anaknya duduk rapi seperti ini rapi. Kalau boleh saya biasanya nggak rapi, Bu, boleh nggak saya duduk di bawah? Boleh, silakan, nampak di bawah. Ya nggak apa-apa, asal mereka belajar. Pada saat mereka mengerjakan soal, bantu dengan teori dan kerangkanya aja. Mau gimana nanti perahunya jadi, ya terserah mereka. Kita bantu dengan kerangkanya, gimana cara bikin kerangka dasar berpikir yang kuat. Tapi nantinya gimana, seharusnya sih guru tidak harus mendikte. Kemudian
Ya, ini adalah yang paling sering diprotes oleh murid saya pada saat pertama kali bertemu dengan saya. Bu, kenapa sih kalau saya nanya selalu dijawab dengan pertanyaan? Jadi kalau mereka nanya, saya tanya balik. Saya nggak akan berikan jawaban yang langsung karena saya pengennya mereka yang jawab sendiri, mereka temukan sendiri itu pertanyaannya. Ini juga sulit, merusak zona nyaman. Zona nyaman pembicara adalah di depan. Zona nyamannya pendengar adalah di sana. Jadi selama saya di sini saya nyaman. Selama yang mendengarkannya di situ mereka juga nyaman. Kalau mereka harus berdekatan seperti ini rusak, entah dengan problem pribadi atau nggak kebiasa dekat. Kemudian ini harus mengendalikan suasana. Tidak harus seperti di penjara. Ini anak-anak saya ini bukan waktu istirahat. Ini mereka lagi ngerjain soal dan mereka boleh pakai balon. Berantakan nggak apa-apa. Tapi kalau saya minta mereka untuk mengerjakan bisa. Media sosial saya pakai blog, saya pakai Twitter, mereka boleh nanya apa aja tentang apa saja. Tapi saya juga akan jawab, saya jawabnya boleh kapan aja ya kalau saya udah bilang ini. Karena mereka nanya suka jam 11 kira-kira. Jadi ya buka akses bagi mereka untuk bertanya apa aja. Dan ini adalah ini gambar ini robot yang dibikin oleh anak saya. Kenapa saya bilang do it in style? Karena masing-masing punya gayanya sendiri. Saya punya gaya seperti ini, saya nggak lucu kayak Om Jai gitu, dan saya tidak se-kreatif Mas Agus gitu. Tapi saya tahu bahwa